Pengertian nasik dan mansuk. Apa itu nasik dan mansuk? Secara bahasa, nasik mempunyai arti menghilangkan, menghapuskan, menulis, dan memindahkan. Next mempunyai makna yang banyak, akan tetapi di antara makna-makna tersebut yang paling mendekati kebenarannya adalah bermakna al-izalah atau menghilangkan. Kata nasik sendiri atau menghapuskan maksudnya adalah Allah yang menghapus hukum tersebut, sedangkan mansuk adalah hukum yang diangkat atau yang dihapus. Secara terminologi berarti hukum syara, yang dimana ia menempati posisi awal yang belum diubah atau belum pernah diganti dengan hukum syara yang akan datang kemudian. Cara mengetahui nasik dan mansuk. Yang pertama, keterangan tegas dari Nabi dan para sahabat. Yang kedua, ijma' umat bahwa ayat ini nasik dan yang itu mansuk. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan datang berdasarkan sejarah. Syarat-syarat nasik. Di sini, nasik terdapat 4 syarat. Yang pertama, hukum yang dimaksud harus berupa hukum syara, bukan hukum akal dan bukan hukum produk manusia. Yang kedua, adanya dalil baru yang mengganti nasik. Harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama atau mansuk. Yang ketiga, antara dua dalil nasik dan mansuk atau antara dalil 1 dan dalil 2 tersebut harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiktif. Yang terakhir yakni dalil yang mengganti nasik harus bersifat mutawatir. Jenis-jenis nasik. Terdapat 4 jenis nasik. Yang pertama yaitu nasik Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasik Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, nasik Al-Sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat yaitu nasik Sunnah dengan Sunnah. Macam-macam nasak dalam Al-Quran. Yang pertama ada nasak dari segi bacaan dan hukumnya sekaligus. Bacaan dan tulisan ayatnya pun tidak lagi termasuk. Hukum ajarannya telah terhapus dan diganti dengan hukum yang baru. Seperti penghapusan ayat tentang keharaman kawin dengan saudara sepersusuan. Yang kedua, nasak hukumnya tanpa menasak bacaannya. Tulisan dan bacaannya tetap ada dan boleh dibaca sedangkan isi hukumnya sudah dihapus atau tidak boleh diamalkan. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 240 yang artinya, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lalu diganti dengan surat Al-Baqarah ayat 234. Yang ketiga, menasak bacaan ayat tanpa menasak hukumnya. Tulisan ayatnya sudah dihapus sedangkan hukumnya masih tetap berlaku. Yang keempat, nasak dengan pengganti dan tanpa pengganti. Secara umum, bahwa adanya nasak ini menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan syariat paling sempurna yang menasak syariat-syariat yang datang sebelumnya. Yang kelima, nasak tanpa pengganti. Penggantinya itu sering seimbang atau sama dengan ketentuan yang dihapusnya. Misalnya penghapusan keharusan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih, tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu dinasak dengan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 13 yang artinya, apakah kamu takut menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang keenam, nasak dengan pengganti yang seimbang.
penggantinya itu sering seimbang atau sama dengan ketentuan yang dihapusnya. Yang ketujuh, ada nasak dengan pengganti yang lebih berat, misalnya penghapusan penahanan di rumah untuk wanita berzina. Yang ke-8, ada nasak dengan pengganti yang lebih ringan. Hal-hal yang mengalami nasak. Nasak hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat khobar atau berita yang bermakna amr atau perintah atau nahi larangan. Hikmah nasak. Yang pertama, mengukuhkan keberadaan Allah, bahwa Allah tak akan pernah terikat oleh ketentuan-ketentuan logika manusia. Yang kedua, kita akan mempunyai prediksi dan pengertian bahwa Allah itu memang adalah zat yang maha bijak, maha kasih, maha sayang. Karena memang pada kenyataannya, hukum-hukum nasak dan mansuk tersebut semuanya demi untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Yang ketiga, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nasak itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan.